Politisi muda dari Partai Keadilan Sejahtera yang beberapa waktu lalu sempat menghebohkan halayak karena mengusulkan pembubaran Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Saya undang Fahri Hamzah. Selamat malam, Bang Fahri. Malam. Terima kasih sudah ada di Mata Najwa. Jadi politisi itu harus kontroversial, katanya seperti itu. Kata siapa? Kalau biasa-biasa saja, tidak ada diferensiasinya, bisa tamat riwayatnya dalam dunia politik. Anda setuju dengan pernyataan itu? Mungkin kontroversialnya datang belakangannya. Karena kontroversi itu ada yang berlangsung lama, ada juga yang hilang begitu saja. Kalau kontroversinya bermutu biasanya orang senang, lalu itu bertahan menjadi karakter dan citra diri begitu. Oh, jadi kita bedakan nih kontroversial yang bermutu dan yang tidak. Oh iya dong. Dan Anda maunya dimasukkan dalam yang kategori yang bermutu? Yang original lah gitu, yang artinya yang otentik ya, artinya itu bagian dari karakter yang kalau orang harus merubahnya itu kan tidak mungkin karena itu adalah kepribadiannya. Bicara soal partai Anda, Bang Fahri, PKS, sejumlah kalangan menilai PKS partai yang gamang. Jadi sebetulnya berada dalam koalisi, tapi seringkali sikap-sikap politiknya itu mau menjadi populis sehingga merasa harus berbeda dengan pemerintah. Nah, Fahri Hamzah adalah orang yang ditugasi oleh partai untuk membuat pernyataan-pernyataan nyaring itu. Jadi bempernya PKS. Jadi kalau yang mengkritik pemerintah, yang kencang, yang vokal itu bagian Fahri Hamzah. Saya merasa kesalahannya tidak sepenuhnya pada PKS atau partai lain. Jangan lupa partai lain juga melakukan hal yang sama. Tidak sekencang PKS? Ya, kalau suaranya lebih kencang mungkin karena kita lebih mengerti persoalannya. Dan yang kencang itu orang-orang tertentu seperti Anda? Ya, saya juga memang agak mengerti persoalannya ini dari awal begitu. Di antaranya adalah ketidakmauan dari Presiden, ya, katakan untuk melakukan konsolidasi kepada kekuasaannya itu, baik pada lini legislatif, lini partai politik dan kabinet itu secara real begitu. Jadi malah beliau mengirimkan sinyal-sinyal yang tidak pasti, ya, dengan kelembagaan yang semu, ya, membentuk setgap dan sebagainya gitu. Jadi itu sesuatu yang secara sadar dan sengaja Anda lakukan? Iya. Sadar. Walaupun kemudian dituduh katakanlah sampai ada, wah ini Brutus nih, pengkhianat, karena seharusnya kan membela pemerintah, sudah dapat kursi menteri misalnya. Nah itu dia, itu juga kesalahan persepsi. Jadi sebagian teman-teman kita di sekitar Pak SBY menganggap kursi menteri itu adalah anugerah dari Pak SBY kepada partai-partai. Padahal itu adalah tanda bahwa kita mengelola kekuasaan itu bersama. Nah, karena falsafahnya itu anugerah, maka berterima kasihlah kepada yang memberi. Sehingga Anda jangan lagi banyak ngomong, kira-kira begitu. Nah, itu filsafat yang keliru. Kita ingat ketika Anda mengeluarkan pernyataan bubarkan KPK. Ketika itu bahkan rekan-rekan Anda di PKS pun terkejut-kejut. Kalau orang tidak setuju, pandangan saya dalam demokrasi, ungkapkan pandangan lain, lalu saya akan mendengar. Kalau Anda benar di dalam perdebatan itu, saya akan menghormati Anda. Tetapi kalau Anda tidak mengoreksi saya, jangan attack pribadi saya. Ada tanggapan dari aktivis anti korupsi dari ICW tentang pernyataan Anda yang menghebohkan itu. Kita akan dengar sama-sama. Yang pasti kan kita berupaya bersama-sama mendorong upaya pemberantasan korupsi di Indonesia lebih maksimal. KPK menurut kami juga jadi salah satu bagian upaya untuk percepatan itu. Ketika kerja KPK yang sudah cukup maksimal itu dinafikan atau diupayakan bahkan untuk dibubarkan, itu yang mau kita lawan gitu. Siapapun yang punya gagasan konyol, saya pikir seperti itu harusnya itu tidak layak gitu ya untuk didukung. Bersih seperti apa itu kan itu penafsiran Pak Fahri ya. Kita tahu bahwa dalam kasus ini kan dia pernah ada indikasi penerimaan dari kasus dana DKP gitu ya, yang kasusnya ditangani oleh KPK. Ya tidak ya, kalau klaim bersih ya silakan Pak Fahri katakan itu, tapi ya bersih tidaknya memang itu harus diuji gitu ya. Bersih atau kotor Fahri Hamzah?
Karena ketika kemudian Anda menyerang KPK, banyak yang menafsirkan, wah ini adalah serangan politisi yang khawatir akan nanti kelak terjerat oleh hukum KPK juga. Kritik saya kepada KPK itu ada konsepnya, ada faktanya, ada datanya. Kenapa ICAC di Hong Kong cuma 3 tahun dia menyelesaikan kasus korupsi, padahal dia tidak memiliki kewenangan penuntutan. Ya. KPK terkuat di dunia itu adalah KPK kita di Indonesia ini. Kenapa 12 tahun orang korup itu tambah banyak? Anda sempat menyatakan hal yang serupa di salah satu media sosial Twitter. Kita akan lihat apa yang Anda katakan. Ini pada Oktober tahun lalu. Dengan ini saya ingin buka masalah seputar Bushro biar clear. Inilah pimpinan KPK yang lemah. Kemudian yang berikutnya, suatu hari saya akan membuka mata publik tentang siapa yang sebetulnya kendalikan KPK. Kemudian Anda juga katakan, jika kalau efeknya telah merusak sistem inti, makanya saya bilang bubar aja KPK. Ini pernyataan 4 Oktober. Kemudian kita ingat, belum lama ini Anda juga mengeluarkan pernyataan, juga di sosial media, sudah berubah nadanya. Dengan empati kita pada mereka, KPK kali ini tidak boleh gagal, perbaiki hulu dan hilirnya seperti di Hong Kong itu. Ya. Jadi ada kesan bahwa ketika dulu Anda berapi-api mengatakan KPK bubar, tapi sekarang berubah. Betulkah kesan itu? Karena KPK juga mulai berubah. Jadi misalnya keberanian dia masuk ke polisi itu dari dulu, ya kan? Saya pertanyakan. Karena menurut saya keberhasilan KPK di Hong Kong itu kan karena dia fokus kepada polisi. Menurut saya kalau kita bisa membenahi polisi, 50% daripada soal korupsi di Indonesia ini bisa kita selesaikan. Ketika kemudian Anda dipindahkan dari Komisi 3 dan menjadi Komisi 7, itu bentuk teguran? Saya nggak akan berubah dalam pengertian kalau saya menganggap apa yang saya lakukan itu benar, ya saya nggak akan berubah. Mengubah gaya juga tidak? Sebab dengan beginilah kita menjemput mati. Ya. Kita tidak boleh menjemput mati secara munafik. Karakter saya ya beginilah gitu. Saya nggak bisa dikalahkan oleh sopan santun. Ya. Maksud saya nggak mau mengorbankan kebenaran itu demi sopan santun. Ya. Karena menurut saya kebenaran itu lebih tinggi daripada sopan santun. Permainan media, apa kepentingan media, Pak Sudan? Kepentingan kita seksi untuk diberitakan.